Sorry ganggu nih Pak. Aduh, Hari Minggu biasalah. Jarak-jarak. masih kerja ya Pak. Jadi dari mana nih? Hah? Dari mana? Dari rumah. Oh, dari kantor. Hari Minggu Pak. Oke. Minggu kalau masih kerja. Ini mau dibuat apa Giam? Nah, ini kan ceritanya Pembangunan lagi di ini apa? Ada proyek fisiknya. Nah, jadi rakitnya di sini biar mobilisasi gampang juga. Mohon maaf ya, misalnya ente mau jawab boleh, mau tidak jawab Ya. tak apa-apa. Sebenarnya penghasilan ente ini berapa Pak? Oke, untuk teman-teman di rumah, tetap support channel Fandri. Caranya dengan like, subscribe, habis itu komen apa aja, terus aja And enjoy the video. Also don't forget to subscribe. Makasih. Berawal ngapa aku bisa milih teknik sipil ya? Karena aku latar belakang SMK aku teknik gambar bangunan. Oh SMK ente teknik gambar Ya, bangunan. Ya di Juruju itu SMK 4. Nah, itu kan berawal dari teknik gambar bangunan. Jadi aku awalnya milih arsitektur. Arsitektur Nah, awalnya tuh Itu teknik sipil ini pilihan pertama kan kuliah ada dua pilihan tuh. dua pilihan. Ada pilihan teknik sipil dan aku milih yang kedua teknik arsitektur. Pilihnya teknik sipil Teknik sipil di Untan, di Politeknik di Politeknik Polnet. Polnet. Nah Iya. berarti dari SMK ente ini linear lah ya, cari jurusan sesuai dengan apa namanya ente belajar SMK. Jadi, Ya masih sebenarnya teknik sipil tuh lebih ke ini pengajaran, lebih ke apa sih teknisnya gitu. Kalau arsitektur itu sebenarnya lebih ke seni. Nah jadi kadang aku sebenarnya teknik benar sebenarnya masuknya ke arsitektur ini sebenarnya. Soalnya kadang aku sipil tuh agak Kayak Muhammad ya. Nah berarti gini, ini kan berarti agak Muhammad nih kan Iya, ente iya, bilang. iya, iya. Berarti sebenarnya ya kan, aku juga tadi baca kan referensi baca di Google lah. Kan seorang teknik sipil, lulusan teknik sipil kan bisa jadi kayak misalnya orang yang perencanaan, kemudian konsultan perencanaan gitu kan, atau project manager Bisa. ataupun yang lainnya lah kayak gitu kan. Nah sebenarnya yang dipelajarin di teknik sipil ini belajar apa? Nah, dari teknik sipil dulu ya. Dari kata teknik sipil kan berarti teknik sipil. Sipil ini mencakup luas. Nah, teknik sipil tuh kalau aku kuliah waktu itu ada gedung, jalan, jembatan, dan air. Nah, gedung ya gedung. Gedung ya gedung bangunan gitu kan? Ya, gedung itu gedung enggak berarti rumah bertingkat. Oke. Nah, ini bisa juga rumah satu lantai, itu masukannya ke gedung. Cuman kalau dari kata gedung sendiri, dia pasti bertingkat. Nah, terus jembatan tuh kurang lebih sama kayak gedung, strukturnya hampir sama, ada pondasi. Nah, kalau jalan tuh beda dengan gedung. Jalan. Soalnya dia nggak ada pondasi, dia lebih ke lapis perkerasan bawah. LPB singkatan. LPB. Itu dan juga kalau jalan itu lapisannya juga ada dari seribet gedung. Gedung itu komponennya banyak, mulai dari dasar ya. Kita mau dari dasar ini dari tergantung tanahnya, ada yang pakai pancang, ada yang pakai cerucu, ada yang kayu, ada yang beton. Ada yang kayak ada beton, oke. Itu kan masing-masing bebannya juga, berat bangunan, tinggi bangunan, volumenya itu kan masing-masing ngaruhi. Dalam pembuatan jalan tuh. Ini ke gedung. Gedung. Nah, kalau gedung ini sebenarnya ke perkerasan. Lebih ke perkerasan. Kalau jembatan juga kurang lebih seperti gedung. Nah, kalau air dia beda sendiri. Pernah belajar fluida enggak untuk SMA? Fluida SMA, aku nih SMA IPA tapi IPA ada belajar air gitu. air belajar air aku. Apa sih hidrolika? Hidrolika ya. Kalau air di sipil itu lebih ke pengelolaan air. Di sipil tuh berarti belajar tentang air lebih pengelolaan. Contohnya kayak bendungan. Bendungan, oke. Terus turap, tahu turap? Turap yang gimana tuh? Turap tuh ya parit tuh dinding penahan tanah. Ini apa namanya di dinding penahan tanah tuh samping tuh kayak di barau ya kan? Dinding penahan tanah juga
Berarti ente belajar itu. Belajar. Dan itu Berarti di- pertemuannya kayak IPAL, sumpah. Aku kayak di balik SMA lagi. Berarti sumpah. berarti ente di SMK juga belajar IPA. Iya, ya. Itu udah dipersiapkan. Berarti di sipil nih kita kan belajar tentang tadi itu bangunan, jembatan, air dengan tiga elemen itu ya. Tanah ada. Dengan tanah. Nah, kalau Nah, tanah lebih spesifik nih, misal ente gambar atau kayak gimana nih? Misalnya bangunan itu ente gambar atau bangunan ente apakan? iya. Balik lagi nih kita ke aku awalnya ke gedung. Gedung. Aku gedung. Dari basic aku gedung, dari dulu SMK aku basic aku gedung. Jadi kalau orang mau bikin project tuh tergantung ini projectnya apa. Kalau negeri atau pemerintah, kementerian, nah itu beda. Kalau penunjukan langsung itu sifatnya orang per orang. Kayak aku sama kau ngasih, ada job nih, mau nggak? Harganya sekian, rencananya sekian, rencana anggaran biayanya sekian, terus gambarnya sekian. Itu kalau aku yang ngerencanain. Kalau aku bilang, bro, aku mau bikin ruko nih 3 lantai, bisa nggak bikin perencanaannya? Nah, perencanaan berarti cuma rencanain, belum bangun. Belum bangun, Belum masih bangun. rencanain itu kan. Nah. Oke, berarti ini tahapnya apa? Gambar, desain. Yap, itu lebih ke dalam gambar, desain, terus ngitung rencana anggarannya. Oh, rencana anggaran juga masuk di perencanaan itu. Ya. Berarti oke. Kalau misalnya ada yang mau minta buatkan Bener. bangunan. Dengan bangunan volume sekian, harganya berapa sih gitu, Pak? Oke. Kan orang perlu gambaran nih, range dia, harga dia berapa untuk bangun ini. Nah, mungkin kan kita duit pas-pasan tapi pengen bangunan yang Pengen besar. bangun besar, betul. Oke. Nah, makanya gunanya teknik sipil itu kita merencanakan gedung itu supaya efisien dan aman, Merencanakan gedung secara efisien, aman, oke. murah gitu, terjangkau gitu. Nah, gimana caranya dengan harga sekian, gedung sekian, kekuatannya sekian gitu. Dari gedung juga macam-macam. Dan perencanaannya, perencanaan berarti dari gedung itu mulai dari, kalau perencanaan itu mulainya dari survei lokasi. Survei lokasi berarti itu survei dulu, Ya. lokasi dulu sesuai enggak dengan yang diproposalkan gitu ya kan? Bro, aku punya tanah nih mau dibangun di sini nih. Ya udah kita ukur tanahnya itu berapa luasnya. Jadi kita bisa maksimalkan luas tanah dengan luas bangunan gitu, Bang. Dengan luas, kita tahu dengan luas tanahnya berapa. Jadi kita bisa tahu seluas berapa sih yang kita bisa pakai. Yang bisa dipakai gitu kan? Nah, dan tanah kalau mau dibangun bangunan bagusnya tuh yang sehat ya. Bangunan yang sehat itu ada space. Ada space untuk Space apapun. biasa. Sekarang IMB itu jarak bangunan ke batas tanah itu udah 1,5 meter. 1,5 meter. Jadi kanan kiri bangunan harus ada space. Nah, dan syarat yang terbaru tahun 2018 ke 19 dia udah harus ada 1 pohon. Oke. Berarti penghijauan. misalnya nih kita mau bangunin suatu bangunan di tanah nih kan, suatu tanah kan. Berarti antara kiri depan kiri depan belakang gitu kan, itu harus Ada space. Ada space satu. Kanan kiri satu. depan belakang bebas. Oke. Tapi depan ada namanya garis singgung bangunan. Garis singgung bangunan. Nah, itu ngukurnya dari as jalan. As jalan itu tengah jalan. Tengah jalan ya. Nih, misalnya di gang nih. Heeh. Jadi dari tengah jalan tuh diukur berapa sih daerah ini GSB-nya. Kalau 5 meter berarti dari as ke bangunan 5 meter. Wajib 5 meter. Nah, tergantung lokasi. Asli apa tadi? As nih garis tengah jalan. Oh, garis tengah jalan. Bukan ini marka. Ini marka jalan itu. Garis tengah jalan. Nah, tergantung daerahnya juga. Ada yang ngambil dari as, ada yang ngambil dari tepi badan jalan. Nah, macam-macam. Kalau di kemarin di ada lokasi tertentu itu dia dari as. Oh, ternyata maksudnya ribet banget ya. Kira-kira Sumpah ribet. ribet bener. banget ya. Jadi kira-kira nih misal nih ada Iya. ada anak yang baru lulus, orang adik kita lah kan baru lulus, Oke. mau masuk teknik sipil tanpa punya pengalaman nih, maksudnya di background SMK ataupun SMA. Iya. Kira-kira menurut ente lah nih pribadi, secara pribadi kan bisa atau enggak dia mengikuti proses sampai selesai?
Ya sebenarnya kalau ditanya gitu Heeh. bisa atau enggak itu berarti tergantung dirinya sendiri. Oke, tergantung Nah, diri ya. kita enggak bisa bodoh atau merasa aduh aku buta banget nih soal sipil nih. Tapi kalau mau orang pasti apa sih belajar gitu Belajar, caranya oke. ya. Sebenarnya apapun sebenarnya bisa dipelajari. Jadi yang sebenarnya yang kayak sekarang kan dibilang salah pilih jurusan nih. Oke, banyak tuh, Nah. banyak yang dibilang kayak gitu. Aku udah masuk ini, Iya. kemudian salah pilih karena mungkin ada yang pertama orang tua nyuruh kan, Iya. yang kemudian yang kedua karena teman, ketiga mungkin ya fashionnya udah beda gitu kan, berubah dan lain sebagainya. Banyak tuh aman, menurut Deki gimana tuh? Kalau aku sih sebenarnya ya mungkin ada orang yang nganggap aku salah pilih jurusan, oke. Tapi sebenarnya gini, kalau udah masuk ke jenjang ini, gitu, Pak, kau tuh mau tak mau harus ya pelajari ini. Oke, harus Kalau ngikutin gitu ya. kalau kau nggak sesuai, gimana ya, tergantung kitanya sih. Kalau merasa pas salah pilih jurusan, berarti kita orangnya nyerah. Oke, oh iya betul. Susah, betul. kita nyerah. Aku teknik sipil, perhitungan, aduh ini bangunan, mekanika, mekanika jasa, segala macam, desain, gambar. Aduh aku nggak tahan nih, aku kayaknya salah pilih jurusan. Lu nyerah, kau nyerah, Betul, betul. kau nyerah. Nah kayak Kalau udah nyuruh susah, mau itu ngikut pun dia. susah, Pak. Mau sebenarnya kayak aku kan gambar bangunan. Awalnya aku masuk kuliah, aku udah bisa gambar. Sedangkan mereka belum bisa. Ada yang belum bisa. Ada yang belum bisa, tapi udah setidaknya tahu gambar, bisa baca gambar gitu. Jadi ya aku pikir kalian ini sebenarnya harus belajar, Bah. Nggak usah terima bersih dari aku misalnya. Oh yaudah sini aku ajarin itu, Bah. Aku bantu. Nah, kalian tuh harus ya udahlah, jadi kerjainlah udah. Nggak mau belajar. Biasa gitu. ada teman ente gitu kan, minta langsung buatkan gitu kan, misalnya Iya. gambar langsung minta buat desainkan kayak gitu kan. Oh iya, itu salah juga, harusnya ya belajar dulu, usaha dulu gitu kan. Usaha bener. dulu buat kita supaya bisa gitu kan. Kalau nanti tinggal minta saran ini kekurangannya apa Iya, atau bener. kayak gitu kan. Makanya kalau udah ngerjain tugas tuh sama-sama. Terus bukan berarti kalau kita ngerjakan tugas yang kerja satu orang. Nah, yang lain tinggal terima bersih udah. Terkadang ada yang kayak gitu tuh, Pak. Itu Kalau sambil- apalagi belajar kelompok kan, Itu sering sakit lah tuh. masalah itu sih sering. Tapi ya di samping itu kan kita harus belajar. Masa kita segini aja. Kita juga perlu tahu ya. Balik ke keinginan lagi sih gitu. Jadi apa namanya, aku Pak dulu tuh awal aku kan pertama kali pengen masuk kuliah. Oh kuliah dulu? Kuliah mana? Kuliahnya di luar. Oh, Aku iya. dulu SNPTN. Iya. Aku kan ambil jurusan teknik sipil Oh gitu? di Untan. Lah. SNPTN serius. Terus? Nah, kata tante aku, keluarga lah nih ya, dorongan keluarga katanya masuk ya ke teknik sipil, ke bagian sipil, karena prospek ke depan tuh bakal bagus, dia bilang gitu kan. Nah mungkin Allah punya rencana beda, karena aku kan orang kan nggak suka ngedesain awalnya ya, nggak suka desain, nggak suka gambar, gimana Iya, aku iya. mau masuk ini kan mau gambar suatu bangunan ataupun gambar apa kan, akhirnya Allah tahu kalau aku nggak bisa ke sana Iya. kan, akhirnya nggak dimasukkan. Beda Bisa fashion nggak? lah. Beda fashion. Kalau misalnya pun aku masuk, mungkin ya antara dua pilihan kan, aku mau berusaha atau ya aku tinggalkan gitu kan, karena memang bukan fashionan. Nah, akhirnya Ngomong-ngomong, ya teknik sipil disuruh siapa? disuruh tante masuk Tante teknik sipil. Enggak, teknik sipil karena dia kan suka baca browsing di internet kan. Orang sipil nih punya prospek yang bagus lah, bakal bisa dikerja di pemerintahan kayak gitu kan, ya mudah kayak gitu, alasannya gitu. Terus nih kan aku pribadi ya, aku sekedar curhat nih jadinya nih kan. Kadang aku mikir pengen jadi PNS tuh. Ya tetap di bidang aku sih, cuman ya PNS gitu Pak, apa gajinya enggak Gaji, besar, tapi kan tunjangannya ada. Jangan aja Daripada aku kayak gini kan, karyawan lah. swasta. Ente ini sekarang nih, Oh ya. jadi apa, ente ini kan teknik sipil kan, kuliah ke teknik sipil, SMK maksudnya ada linear lah dari SMK teknik sipil. Ente udah lulus, ente lulusan berapa?
2017. Kemudian ente ini sekarang nih kerjanya linear ya dengan apa ente udah kuliah? Sejalur sih, Sejalur. udah, iya Ah. cukup sih. Tapi awal-awal kuliah ya aku cari batu loncatan lah. Kemarin aku kerjanya sebagai admin di perusahaan perkapalan. Admin. Admin loh, gila. Admin kuliah teknik sipil, kerja admin di perkapalan. Gendeng. Ini Apa gitu, apa Ngomongin. gitu. Dermaga sih oke. Ya, Dermaga bisa disetting teknik sipil. Cuman ini kapalnya loh, apa? Jadi gimana ente Nah. ngelewatin prosesnya itu? Ini juga bisa dibilang kayak salah jurusan. Salah Nah, jurusan. bisa juga dibilang gitu sih. Ah. Awalnya ya aku mikir ya aku butuh duit, aku mau kerja. Dan lagi pula kalau aku cuman aku pokoknya mau lulus teknik sipil, mau kerja teknik sipil, nggak bisa juga sih. Kita belum berpengalaman kan, ibaratkan masih fresh graduation. Jadi kita oke, kalau ada orang yang mau bangun kita dari awal oke. Cuman kan orang ini kan lulus sama-sama nih, jadi bersaing juga sama-sama. Betul. Rame ini kan. Jadi kadang kita nggak kebagian atau gimana gitu. Jadi aku pikir ya udahlah, jalani aja dulu sambil nyari yang sejalur kan. Aku mikir gitu, ya udah. Berarti ente pas kuliah admin di perkapalan. Nah, Itu setahun loh. berapa setahun? Setahun loh. Betah gila, sumpah. Betah sekali. Basic aku cuman Excel ya. Di sela-sela ente Oke. berat kuliah kerja teknik sipil lah ya menurut aku, karena yang tadi cerita kan. Kemudian kerja juga di admin 1 tahun perkapalan. Kemudian Nah, ente itu kan dunia baru juga buat dunia aku. baru. Sumpah. Ente kemudian lulus, kerjanya apa sekarang? Kalau aku boleh tahu, kalau bisa di-share sama teman-teman. Sekarang nih, Sekarang aku jadi supervisi di konsultan perencanaan. konsultan perencanaan. Itu aku biasanya ngawas. Supervisi itu lebih ke gimana? ngawas sih. Oh, ngawas. Kemarin aku ada project gitu, rekonstruksi rehab sekolah Oke. di Kalimantan Barat. Kure Mempawah. Budaya. Ini ya aku sebagai supervisi ya, job desk-nya bisa dicek sendiri sih di Google ya. Lebih ke ngawas, tapi kan ini kontrak nih, dan proyeknya juga selesai selama 4 bulan. Oke. Nah itu setelah itu kan aku kosong. Setelah 4 bulan atau sepanjang 4 bulan nih? Setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan. Proyeknya kan 4 bulan masanya, aku ngawas ya selama 4 bulan. Setelah proyeknya selesai, kosong. Nah daripada kosong, jadi aku inisiatif nih ya sama bos aku ya, bos saya bantu lah gitu. Bikin penawaran, bikin produk segala macam, daftar lewat segala macam lah untuk lelang lagi gitu kan. Udah bos pun mikir aku punya apa ya, Potensi. ya potensinya pun aku bisa ini bisa itu ya, cukup lah bisa bantu gitu. Oke. Jadi lumayan. Ya soal gaji sih ya secukupnya. Di luar proyek ya. Di luar proyek. Kok di dalam proyek sih ya cukup spend money. Spend money. Mantap. Ya namanya orang proyek ya. Berarti Ngawas. secara nggak langsung nih ente setuju nggak keluaran dari lulusan dari teknik sipil ini cukup menjanjikan untuk hari ini? Teknik sipil ini ya Masih menjanjikan nggak? kalau untuk pribadi atau sesuai kebutuhan ya, teknik sipil ini ya sifatnya kan berkembang. Di Indonesia lagi berkembang, pembangunannya lagi berkembang gitu, masih banyak, terutama di Kalimantan kan, kita mau pindah ibu kota Indonesia. Kota ya. Nah itu jadi aku pikir ya kalau untuk sekarang masuk teknik sipil, mendalami teknik sipil itu bagus sih menurut aku. Soalnya panjang, perkembangan Indonesia ini masih panjang. Indonesia masih negara berkembang, jadi banyak pembangunan yang masih perlu dilakukan lah. Kayak Kalimantan ini kan masih luas nih. Masih luas ya. Nah jadi tapi di samping itu pemerintah juga harus memperhatikan ya, daerah hijau, penghijauan masih tetap harus diperhatikan. Iyalah betul. Lagi pula kalau teknik sipil nggak mesti harus tebang-tebang pohon sih. Oh gitu. Bisa juga jadi pelestarian alam, kayak bikin taman gitu bah, penghijauan, bikin ya apa sih, kayak taman, diperbarui tamannya gitu, jadi tempat wisata gitu. Kayak kemarin di Sungai Kapuas
itu kan bisa dibikin wisata apa gitu, direnovasi apa. Jadi teknik sipil ini sebenarnya berdampingan dengan arsitek. Oh. Nah, Iya, perbedaannya letak misalnya kan teknik sipil ente Ya. juga ngedesain kan, seperti arsitek kan, ente juga sudah belajar itu juga kan. Nah fungsi ini apa ya arsitek? Apakah arsitek ini apa namanya dia yang menggambar, kemudian sipil yang merencanakan, atau kayak gimana? kalau teknik sipil, sebenarnya arsitek juga bisa merencanakan. Oh arsitek juga bisa Bisa merencanakan. dari desain bangunan, bentuknya, denah, segala macam, site plan. Terus Oke. misalnya gedung kan, di mana sih ruang apa, terus mereka yang desain ruang. Nah, setelah mereka desain ruang, baru bisa ke sipil. Sipil ini lebih ke struktur. Oh struktur. Struktur Oke, lebih ke berapa sih dimensi fondasi. Nah, dimensi slope untuk bangunan seperti ini. Nah, jadi arsitek ini juga bisa dibilang ke arsitekturalnya, bentuknya, keindahan. Nah, makanya aku bilang arsitek itu lebih ke seni. Nah, di samping itu kan seni perlu keamanan nih. Gedung betul, dengan seni juga perlu keamanan. Ya udah, teknik sipil lebih ke mendalami strukturnya, keamanan, angka keamanan, segala macam. Nah, tapi bukan berarti arsitek cuman desain doang. Oke. Arsitek juga bisa ngitung. Oh juga bisa ngitung. Iya, juga. soalnya sedikit banyak kita juga perlu saling tahu. Oh berarti ada saling apa namanya ketergantungan ya, satu sama saling lain ya. berhubungan, Satu ya. berhubungan. Nggak Oke. jauh sih kalau arsitek sipil tuh nggak jauh. Oke. Soalnya sama-sama ke lebih ke desain bangunan. Oh jadi ini misalnya nih ya, misalnya aku mau buat gedung nih, kantor katakanlah kan, aku mau buat kantor, aku minta desainin ente nih, ente bisa? Maksudnya Bisa. melakukan perencanaan gitu kan, Bisa aja. sesuai dengan kan sekarang kan udah banyak tuh, misalnya aku mau buat kantor yang ada bengkelnya, sekarang kan Bisa. harus ada apa izin Ya, izin atau bangun bangunan. izin bangunan, kemudian kita juga ada misalnya limbah gitu kan. Nah misalnya ente bisa melakukan perencanaan di bengkel tuh bakal ada apa juga ente harus tahu itu Oh, berarti. bisa. Oh. Berarti kita lihat ke fungsinya dulu. Fungsi bangunan ini untuk apa? Oke. Kayak kantor kan, kayak aku kemarin kerjanya di kantor perkapalan. Berarti ada workshopnya. Oke. Nah, jadi ada kantor, ada workshop. Gimana caranya bikin workshop dan kantor ini jadi satu bangunan, tapi tidak ganggu. Kan bising, ribut. Oh iya Nah, di situ kita merencanakan juga. Nah, arsitektur juga ada, mata kuliah itu juga ada arsitektur. Lebih ke kenyamanan. Nah, kantor dan workshop satu bangunan tapi tidak ribut, tidak bising. Itu bisa diatur di tata letak ruangannya. Tata letak ruangan. Bisa aja workshopnya di belakang, kantornya di depan, kan jauh. Ataupun bisa berdampingan tapi di tengah-tengah ada ruangan apa gitu, ruangan apa ya, lebih ke situ sih kalau mau desain bangunan. Dan kalau kita perencanaan kita ada tim, masing-masing ada tim, kan banyak nih ya, mau ada yang desain denah, terus desain struktur, desain gambarnya. Kita udah desain ini loh ukurannya, kita gambar. Oke. Terus kita perlu struktur nih, mana hitungan strukturnya aman enggak? Berarti orang struktur, orang arsitektur, terus yang gambarnya. Nah, kita perlu tim. Dan misal memang perlu survei ke lapangan, kita perlu orang lab. Nah, teknik sipil juga ada labnya loh. Oh ada labnya. Lab nih dia ngapa maksudnya? Tanah ke air ke Tanah, atau tanah, air, Oh. beton, tanah, air, beton, baja. Itu dicek labnya, Ya, kalau kita lari ke beton nih. dicek di lab gitu kan? Nah, kalau beton itu banyak tesnya. Salah satunya tuh ada namanya pressure test. Itu menguji daya tekan beton. Seberapa padat beton. Namanya kalau beton tuh nilainya ada K250, K300, macam-macam, tergantung kebutuhan. Oke. Nah, terus ada tanah. Nah, tanah ini sifatnya Luas ya. banyak apa sih namanya, plastisitas tanah, kandungan air tanah,
Jadi dari situ kita bisa tahu daya ikat tanah ini sebesar apa. Oke. Dari kita tahu daya ikat tanah sebesar apa, kita lari ke fondasi. Oke. Oh, gitu ya. Bersangkutan itu Gila. dia. Kalau Oh. diomongin ini panjang nih. Panjang banget. Butuh Oke. 3 tahun kau. Berat. Mau belajar betul, bener. betul. Sumpah. Berarti, wah keren banget. Berarti ente udah kerja sebagai konsultan perencanaan ya? Kalau ya sudah, tapi Berapa tahun ente kerja nih? Masuknya berapa tahun dah? baru setahun sih. Berapa 2 tahun? tahun deh. Ah. 2 tahun soalnya, tapi aku beda perusahaan. Oh, gitu. Yang satu juga konsultan, perencanaan juga. Yang ini perencanaan dan pengawasan. Oke. Berarti nih untuk aku nih orang awam nih kan, aku posisikan sebagai orang awam. Jadi misalnya nih aku mau ngebangun rumah, ya kan? Aku mau bangun rumah. Aku mau bangun rumah kayak begini, berarti aku bisa undang ente. Misalnya, tolong aku buatkan perencanaan rumah, desain rumah gitu, itu bisa. Bisa. Wah, mantap. Berawal dari kita tanya dulu Heeh. mau rumah yang tipe berapa. Oh, Nah, oke. Mau Berarti- tipe berapa? Heeh. Kalau udah misalnya tipe 45, ya udah aku desainkan dulu nih tipe 45 nih. 45, oke. Udah ada desainnya. Ya udah aku kasih tahu kau nih. Heeh. Ini desainnya. Cocok dak di tanah kau. Berarti kita ngecek tanah juga. Tanahnya di mana, luas tanah berapa. Masuk dak di tipe 45 nih. Nah, ataupun mungkin kau perlu space halamannya luas. Berarti rumahnya enggak usah terlalu luas. Rumahnya, makanya kita perlu tahu nih luas tanah berapa, space untuk rumah berapa, space untuk halaman kau berapa, itu macam-macam. Nah, kalau udah gitu ya udah. Karena misalnya rumah 1 lantai, ya udah pakai hitungan struktur standar rumah 1 lantai. Oke, nih ya, nih aku mau tanya nih, gini. Misalnya nih, aku nih orang awam nih kan, ente kan yang punya ilmunya nih. Aku ngebangun rumah nih. Menurut ente, rumah yang dibangun salah itu, maksudnya konsepnya salah itu yang kayak gimana? Rumah itu rumah yang sehat. Rumah ya, rumah yang sehat tuh kayak Rumah yang sehat tuh ada space ada space pertama. dan bisa udaranya tuh keluar masuk, cahaya juga. Oke, Green building kan. Pokoknya tentang rumah hijau, rumah sehat. Di situ rumahnya hemat listrik. Terus pengairannya bagus. Udara bagus, cahaya bagus. Itu syarat rumah sehat. Syarat rumah sehat. Ada syarat-syaratnya, ada angka keamanannya juga. Saluran sih menurut aku perlu sih. Soalnya Tetap kan perlu. mohon maaf nih, kadang kan Iya. misalnya kan kayak buat rumah kan orang kan salurannya tuh, saluran pembuangannya tuh ya dibiarkan aja tanpa misalnya ada paret kah, kalau ada gorong-gorong kecil itu kan tanpa disalurkan ke gorong-gorong kecil. Ada juga tuh kan rumahku beberapa Iya. rumah juga kayak gitu. Jadi ya saluran pembuangannya ya berceceran aja di tanah kosong orang, di tanah Iya. orang ataupun di tanah yang masih BC, kosong, BC, BC dan sebagainya. Oke, berarti buat teman-teman di rumah nih yang punya yang kedepannya bakal mau Iya. buat rumah, buat perencanaan Bisa. rumah, gitu kan? Bisa hubungin Aam nih, Arham Layardi. Ada Instagram Am? Oh boleh. Nama Instagram aku @arham_lyer. Arham LYR. LYR. Nanti tulis aja di deskripsi. Oke, nanti aku tulis. Jadi tinggal di DM ya. Mau Bisa. buat perencanaan rumah, Bisa. rumah sehat, rumah yang sesuai dengan peraturan Bisa. pemerintah, atau punya usaha nanti yang nonton channel ini, yang mau buat bangunan khususnya di Kota Pontianak atau di Iya. mana, di Kalimantan Barat lah ya. Bisa. Di Ya, Kalimantan bisa. Barat bisa hubungin Arham LYR Instagramnya. Lebih ke Pontianak sih. Lebih Pontianak. Tapi untuk sekarang aku lebih ke main proyek pemerintah. Wih, banyak duit. Seadanya. Secukupnya. Cukup lah. Cukup lah ya, berarti lulusan teknik sipil untuk beberapa tahun ke depan, karena Indonesia masih tahap pembangunan Ya, makanya, ya. masih menjanjikan lah ya. Masih. Asal teman-teman niat untuk belajar, niat untuk mengikuti semua proses pembelajarannya, mau ada keinginan buat berubah lah. Jangan nyerah lah, tetap semangat aja. Jangan Udah, nyerah, tetap gitu. semangat. Oke, mungkin ini aja yang menyimpulkan teman-teman ini bermanfaat atau enggak. Kalau misalnya ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa
follow Instagram Arham LYR Di bawah ini. di bawah Arham LYR. Nanti teman-teman bisa DM, bisa tanya aja langsung terkait mau minta buatin desain rumah atau Ya. kayak gimana, bisa tanya langsung DM ke Instagramnya Arham LYR. Jangan lupa Oke. subscribe. Mohon maaf ya, misalnya ente mau jawab boleh, mau tidak jawab Ya. tak apa-apa. Sebenarnya penghasilan ente ini berapa, Bang? Ini kisaran ya lah, kita pukul rata lah, kira-kira ente berapa Tidak dapat terlalu besar lah, cuman Ya. kalau untuk ada proyeknya Heeh. dan aku ngisi posisi supervisi Heeh. itu kalau di Pontianak kemarin aku 5 juta.